Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 mengenai pemanfaatan website Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung layanan publik dan kebijakan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama dari Galuh akan dijawab oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Galuh. Pertanyaannya yaitu, apa langkah konkret yang telah diambil BPS untuk meningkatkan literasi data di masyarakat, mengingat rendahnya kemampuan membaca dan menganalisis data statistik menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan website? Jawaban dari kelompok kami adalah BPS telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan literasi data masyarakat, seperti mengadakan sekolah statistik, pelatihan dan webinar publik, menyediakan konten edukatif yang mudah dipahami di media sosial, serta menghadirkan fitur visualisasi data yang lebih sederhana pada website agar masyarakat lebih mudah membaca dan menganalisis informasi statistik. Sekian, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Amel. Pertanyaan berikutnya dari Givani yang akan dijawab oleh Nurbaiti. Kepada Nurbaiti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Givani, yang mana pertanyaannya itu adalah, dalam di era digital saat ini, apakah website saja cukup atau BPS masih perlu melakukan pelayanan tatap muka untuk membantu masyarakat memahami data? Jawaban dari kelompok kami yaitu untuk hal ini masih diperlukan pelayanan melalui tatap muka, karena pelayanan melalui website saja itu kami nilai belum cukup. Dan sesuai dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwa narasumber kami itu mengatakan bahwa melalui website itu cukup. Namun diperlukan beberapa hal melalui tatap muka, seperti pelayanan melalui untuk edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan website dari BPS itu sendiri. Jadi kesimpulannya, website saja itu tidak cukup, masih diperlukan beberapa pelatihan melalui tatap muka, yang mana itu tujuannya untuk membantu masyarakat dalam memahami cara penggunaan ataupun pengimplementasian dari website BPS itu sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nurbaiti. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Syarifah yang akan dijawab oleh Puji. Kepada Puji dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah dengan pertanyaannya, yaitu transformasi digital di BPS membuat data lebih terbuka dan mudah diakses. Namun, apakah keterbukaan data tersebut otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan efektif, atau masih diperlukan mekanisme tambahan agar data tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar digunakan secara benar oleh pengambil kebijakan? Jawaban yang dapat diambil yaitu keterbukaan data melalui transformasi digital BPS belum otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan efektif. Data yang terbuka dan mudah diakses merupakan syarat penting, tetapi belum cukup. Agar data benar-benar digunakan secara tepat dalam perumusan kebijakan, masih diperlukan beberapa mekanisme tambahan seperti kapasitas literasi data pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan perlu memiliki kemampuan membaca, menafsirkan, dan menganalisis data statistik dengan benar. Tanpa literasi data yang memadai, data BPS berpotensi disalahpahami atau bahkan diabaikan. Yang kedua yaitu integrasi data dengan proses perencanaan kebijakan. Data BPS harus terhubung secara sistematis dengan siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jika data hanya dijadikan pelengkap administratif, maka dampaknya terhadap kualitas kebijakan menjadi terbatas. Yang ketiga yaitu koordinasi antara BPS dan instansi pengguna data. Diperlukan mekanisme komunikasi aktif seperti forum data, asistensi teknis,
atau pendampingan agar instansi pemerintah memahami konteks, metodologi, dan batasan data yang disediakan BPS. Hanya itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Puji. Pertanyaan selanjutnya itu dari Salsabila yang akan dijawab oleh Ikra. Kepada Ikra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Menurut kelompok kami, hambatan yang paling berisiko itu mengganggu kualitas pengambilan keputusan pemerintah adalah ketidaksinkronan data antar instansi. Alasannya, kebijakan publik membutuhkan data yang konsisten, terintegrasi, dan saling melengkapi antar lembaga. Jika data dari BPS berbeda atau tidak sinkron dengan data kementerian atau lembaga lain, maka pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan data yang tumpang tindih, tidak akurat, atau saling bertentangan. Hal ini dapat berdampak langsung pada kesalahan penetapan sasaran kebijakan, alokasi anggaran yang tidak tepat, serta program yang kurang efektif di lapangan. Sementara itu, rendahnya literasi data masyarakat dan pemeliharaan sistem yang belum optimal memang menjadi tantangan, tetapi dampaknya relatif tidak seketika terhadap pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Ketidaksinkronan data justru menyentuh inti proses perumusan kebijakan karena keputusan yang strategis pemerintah sangat bergantung pada keseragaman dan validitas data lintas instansi. Oleh karena itu, harmonisasi dan integrasi data nasional menjadi faktor kunci dalam mendukung kebijakan berbasis data yang berkualitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ikra. Nah, dari penjelasan materi dan sesi diskusi tanya jawab tadi, dapat kita ambil kesimpulan secara keseluruhan bahwasanya website BPS Provinsi Sumatera Barat berperan penting sebagai pusat penyedia data resmi yang mendukung layanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Melalui transformasi digital, BPS mampu menyediakan data yang akurat, mudah diakses, serta transparan sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pemanfaatan website BPS terbukti meningkatkan efisiensi layanan publik, mempermudah akses informasi tanpa tatap muka, dan memperkuat koordinasi data antar instansi melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun website telah berjalan efektif, tetapi masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi data, pemeliharaan sistem, dan keamanan data yang perlu diperkuat. Secara keseluruhan, optimalisasi pemanfaatan website BPS menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan Sumatera Barat yang lebih transparan, responsif, modern, dan berbasis data di era digital. Sekian materi dan sesi diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.